Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Kecamatan Citerep atau yang mewakilinya, yang terhormat Kapolsek Kecamatan Citerep, yang terhormat Komandan Koramil Kecamatan Citerep, yang terhormat, silakan Bapak kalau bisa untuk duduk. Yang terhormat Kepala Desa Tarikolot, yang terhormat Kepala Desa Sukahati atau yang mewakilinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan karunia-Lah kita dapat berkumpul pada sosialisasi SPMB 2026 SMA Negeri 1 Citerep pada Senin 25 Mei 2025. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai sosialisasi SPMB pada hari ini, kita mulai dengan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Silakan kepada tamu undangan diharapkan kursi yang telah disediakan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Babinsa Tarikolot dan Babinas Tarikolot, yaitu Bapak Idam dan Bapak Agus. Agar acara sosialisasi SPMB ini berjalan dengan lancar dan hikmat, alangkah baiknya kita memulai acara dengan doa yang akan dipimpin dan dipandu oleh Bapak Datri Nurmansyah MPD. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak kepada acara inti, yaitu adalah sosialisasi kegiatan SPMB di SMA Negeri 1 Citerep, mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita
menundukkan kepala kita sejenak untuk memanjatkan doa-doa terbaik kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang baik, pertemuan yang membawa kebaikan dan pertemuan yang membawa keberkahan. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam bisa berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sebelum kita memulai daripada doa kita, mari kita bersama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il masir wajib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqbilana biha jami' al-hajat wa tutahhiruna biha min jami' as-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna asal ghayat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin bihikmatika wa hidayatika wa karamika wa lutfika ya arhamar rahimin. Allahumma jal awalan hadha yawma salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Datri. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Citere yang terhormat kepada Bapak Asep Kurniawan SPD Mat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Citireup atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama memikirkan nasib anak-anak kita, ya Bapak Ibu guru. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Mayor Ahmad Mahtom. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tarikolot, Bapak Haji Kurniawan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukahati atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Babinsa Tarikolot, Bapak Babinsa Tarikolot, dan Bapak Ibu orang tua murid yang sangat berharap anak-anaknya masuk ke SMA Negeri 1 Citireup. Bapak Ibu, mohon maaf, hari ini anak-anak baru saja menyaksikan roadshow film. Ini ibu-ibu kebetulan ya, jangan buang ibu.
sehingga mereka nangis Bu tadi di lapangan. Makanya banyak sampah tisu berserakan gitu ya. Mohon maaf, biasanya nggak demikian ya. Mungkin kalau tadi ibu ikut menyaksikan juga ikut nangis ya. Baik Bapak Ibu sekalian, SPMB, seleksi penerimaan murid baru, itu hari yang setiap tahun kami laksanakan ya, dan menjadi agenda tahunan sebetulnya. Tapi biasanya tiap tahun ini menjadi pekerjaan yang memang tidak ringan ya, tidak ringan buat Bapak Ibu terutama, juga buat kami ya. Apalagi ada beberapa inovasi sekarang Bapak Ibu sekalian, inovasi yang di Bangga. Selamat datang Bapak Ibu. Lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Kalau tahun kemarin ada namanya PAPS ya. Sehingga jumlah siswa yang tadinya 36 per kelas menjadi 46. Ya, sehingga tahun kemarin SMA Citra banyak sekali menerima siswa baru. Sekarang ada inovasi yang namanya Sekolah Mau. Wah, ini luar biasa ya. Mungkin ada orang mengatakan sekarang ini sudah tidak pakai zonasi, sudah nggak ada zonasi sekarang. Benar, untuk sekolah mau ya. Sekolah mau tidak lagi menggunakan zonasi. Jadi anak kita misalnya mau sekolah ke SMA Negeri 1 Jakarta bisa ya, tidak pakai zonasi. Yang penting dia IQ-nya 130, punya prestasi. Nah, itu sekolah mau. Ini inovasi dari Jawa Barat. Jumlah siswanya pun tidak 36, dia lebih sedikit ya, 32. Nah, 36. Mulai hari ini anak-anak Bapak Ibu yang ingin masuk ke sekolah mau di Bogor ini ada 2, SMA 2 Cibinong dan SMK Negeri 1 ya. Itu sama-sama sekolah mau. Mulai hari ini mendaftarkan. Berakhir nanti pengumumannya tanggal 8 Juni ya. Jadi anak Bapak Ibu yang punya prestasi olahraga, bahkan olahraga atau prestasi yang lain, hafidz Quran. Nah, coba silakan mendaftarkan diri ke sekolah mau. Pengumumannya tanggal 8 Juni. Nah, Bapak Ibu sekalian, 8 Juni pun penutupan PCMB, pemetaan calon murid baru. Ya. Ada istilah lagi namanya PCMB, Bapak Ibu sekalian ya. Dulu nggak ada istilah. Sebetulnya dulu ada juga PCMB, cuma dulu PCMB itu hanya untuk survei saja. Sekarang PCMB itu bagian daripada SPMB. Jadi kalau anak Bapak Ibu ingin ikut SPMB, wajib masuk ke PCMB. Karena kalau nggak lewat PCMB, kemungkinan kecilnya bisa kecil masuk ke sekolah negeri. PCMB ini pemetaan calon murid baru. Semua siswa di SMP atau di Sanawiyah wajib ikut ini, baik yang mau melanjutkan ataupun tidak. Pemetaan calon murid baru. Nanti Bapak Ibu akan dapat akun dari sekolah masing-masing, biasa mengisi data. Nanti PCMB akan merekomendasikan, boleh milih 3 sekolah anak kita, boleh 3-3-nya negeri. Misalnya mau milih SMA 1 Citerep, SMA 1 Babakan Madang, SMA 1 Cibinong, boleh ya. Nanti sistem akan menganjurkan sebaiknya kamu SMA ini aja deh gitu ya. Tinggal anaknya mau apa enggak. Kalau mau setuju, sudah sampai di situ ya, dia sudah tidak usah lagi tahap 1, tinggal nunggu pengumuman diterima atau tidak. Artinya ketika dia sudah milih, Bapak Ibu belum tentu diterima juga ya. Kalau kuotanya melebihi gitu, tetap belum tentu diterima, tapi sudah sampai cukup di situ. Kalau tidak diterima, tinggal lanjut ke tahap kedua. Begitu Bu ya, sederhananya seperti demikian. Nah, tapi banyak yang perlu kita hati-hati adalah ketika kita mulai mengisi data tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sengaja hari ini kami juga mengundang Bapak Ibu, Bapak pejabat yang datang ke sini dari
Pak Camat, kemudian Bapak Kapolsek, Pak Kompol Edi, kemudian Bapak Tetkom ya, Bapak Heru Irawan, atur nuhun. Tujuannya adalah semata-mata kegiatan PCMB ini merupakan kerjasama kita semua, tanggung jawab kita semua, bahwa ini bagian penting daripada bagaimana membuat generasi kita lebih baik. Beberapa tujuan kenapa harus demikian, salah satunya adalah supaya ibu yakin bahwa kami panitia di sini benar-benar berintegritas, ya, benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar profesional, disaksikan oleh bapak-bapak pejabat ini. Insya Allah jangan khawatir, jangan ada mungkin punya pikiran, oh kalau tidak punya orang dalam saya nggak bisa, udah nggak ada demikian lagi. Sekarang semata-mata Bapak Ibu tinggal ikuti aturan di PCMB tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang masukin anaknya ke sekolah Maung, itu kan berakhir tanggal 8 Juni ya. Itu bersamaan dengan berakhirnya PCMB juga. Segera daftar ya, segera daftar, karena harinya sama. Jadi bukan nih, anak Bapak misalnya keterima, aman, pas sudah keterima. Kalau tidak keterima langsung daftar PCMB. Karena hari itu juga adalah hari terakhir pendaftaran PCMB. Ya. Jadi misalnya jam 8 malam pengumuman sekolah Maung, PCMB berakhir jam 12 malam, segera daftar. Jadi perlu sering buka aplikasi. Kalau bingung anaknya Bapak Ibu sekalian, buka aplikasi tersebut. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Forkopimda di sini. Ini luar biasa sekali buat SMA Negeri Citerep. SMA Negeri Citerep memang bukan sekolah Maung, tapi cukup Maung. Serius ya. Kenapa? Kita ini peringkat kelima anaknya yang diterima di perguruan tinggi negeri sekantor cabang Dinas Pendidikan Bogor, se-Kabupaten Bogor. Boleh tepuk tangan. SMA Negeri 1 Cibinong, bukan Sana Sepeda Moyokan ya, Sana Sepeda Moyokan. Itu di bawah kita, ya di bawah kita. Jadi kita peringkat kelima tahun ini ya, yang keterima di perguruan tinggi negeri. Ya cukup Maung kan, walaupun belum jadi Maung. Mudah-mudahan nanti jadi Maung ya, insya Allah ya. Nah mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, hari ini mari sama-sama kita saksikan. Kami nanti akan membuat beberapa penandatanganan fakta integritas supaya Bapak Ibu yakin bahwa kami benar-benar berintegritas, karena taruhannya nggak kecil gitu. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan menyaksikan bagaimana sih teknisnya ya, teknis mendaftarkan siswa kita ke lewat jalur PCMB tersebut. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kepala SMA Negeri 1 Citerep, Bapak Asep Kurniawan SPDMAT. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Sekcam Kecamatan Citerep, Bapak Heri Irawan. Selamat datang Bapak. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Dan Kamil, yaitu Mayor Armed Mahtomi Tohari. Selamat datang Pak Amanda. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Kapolsek Kecamatan Citerep, yaitu Kompol Edi. Selamat datang Bapak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa sosialisasi ini tuh harus berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Citerep. Karena para Muspika ini harus menyaksikan bahwa SPMB di SMA Negeri 1 Citerep itu objektif, transparan, akuntabel, dan berkesediaan gitu ya. Berkeadilan maksudnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Muspika Kecamatan Citerep. Dengan hormat kepada Sekcam Bapak Heru Irawan, dengan hormat kami persilahkan.
Baik, dari unsur Muspika Kecamatan Citerep diwakili oleh Kapolsek Kecamatan Citerep yaitu Koprol ya Pak. Kopol, maaf ya Pak, nggak dari sana ya Pak. Kepada Bapak Edi dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SMA 1 Citerep yang kita sayangi dan kita banggakan dalam rangka masyarakat untuk menerima informasi sistem penerimaan murid baru di tingkat SMA, khususnya di SMA 1 Negeri Citerep. Alhamdulillah hari ini Forkopincam Citerep hadir lengkap atas undangan dari pihak SMA 1 Negeri Citerep dengan arti bahwa apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa SMA Negeri 1 Citerep adalah transparan dan sebagainya, intinya terbaik lah ya. Apalagi tadi masuk ke kandidat 5 besar sekolah apa tadi tuh Pak Rasul? 5 besar apa tadi? Ya? Ya. Kelulusannya banyak masuk menjadi ASN ataupun mungkin apa? Oh, mahasiswa perguruan tinggi negeri ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan lulusan-lulusan dari SMA Negeri 1 Citerep ini akan menjadi penerus para pejuang-pejuang kita terdahulu. Tentunya harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Maka dari itu yang masuk ke SMA Negeri 1 Citerep mungkin jangan asal-asalan ya. Tadi mungkin sudah ada standarnya, artinya yang masih duduk di SMP, terutama di SMP yang mempunyai anak didik banyak, agar bisa masuk ke SMA Negeri 1 Citerep ini harus bisa lebih meningkatkan pendidikannya dan kualitasnya agar dapat diterima di SMA Negeri 1 Citerep. Karena apa? Untuk tingkat SMA, untuk pengelolaan dan sebagaimana yang ada, pengelolanya langsung ke provinsi. Ya. Jadi tidak ada yang mau masuk ke SMA dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Artinya pengen masuk SMA Negeri 1 Citerep, nempel ya, datang ke kepala sekolah Negeri 1 Citerep bawa pisang atau bawa apa amplop, nah itu jangan, nanti kualitasnya akan berkurang, mungkin bisa nggak ada. Makanya mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Citerep ini konsisten betul-betul anak-anak didik yang mau belajar dengan baik. Makanya diawali dari SMP ya. SMP kualitasnya juga harus ditingkatkan agar anak-anak kita ke depan menjadi orang-orang berguna ya. Apalagi masuk ke perguruan tinggi negeri aja terbanyak kelima se-Kabupaten Bogor ya Pak ya. Ya alhamdulillah itu semua. Maka dari itu nitip juga saya selaku Kapolsek Citerep tentunya Kamtipas harus dimasukkan juga Pak. Kenapa? Kamtipas itu adalah kunci utama untuk menciptakan kenyamanan anak-anak kita melakukan belajar mengajar. Maka dari itu saya yakin SMA Negeri 1 Citerep ini di dalam menjaga Kamtipas, contohnya untuk menjaga anak-anak sekarang itu berbeda dengan zaman saya dan Pak Ramil dan Pak Sekjam. Dulu sangat berbeda ya, karena sekarang zamannya adalah zaman teknologi. Hati-hati Bapak Ibu semuanya untuk
kasih sayang terhadap anak-anak harus dibatasi dengan kemajuan teknologi ini. Kenapa seperti itu? Sekarang apapun yang kita mau ada semua di dalam teknologi. Makanya saya bilang, untuk zaman sekarang kalau kita pakai bahasa Sunda, the world is the hand. Artinya apa? Dunia dalam genggaman. Kasarnya Bapak Ibu semuanya, kalau ingin mengetahui apapun melalui handphone bisa. Contoh, Bapak Ibu semua ingin melihat gajah telanjang semuanya ya. Tinggal buka Google sudah keluar gajah Afrika segala macam. Nah, artinya apa? Apabila teknologi ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, sangat luar biasa. Segala ilmu, segala macam ada. Tapi untuk dipakai untuk kejahatan, ini pun sangat mudah. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu semua harus bisa mengawasi anak-anak kesayangannya agar untuk membatasi. Ya, kadang-kadang anak zaman sekarang diambil handphonenya aja sama Bapak Ibunya udah marahnya lebih-lebih dari ini ya. Itu silahkan diatur di dalam rumah, buat house rule. Artinya apa? Aturan di dalam rumah. Contoh, anak boleh megang handphone dalam satu hari berapa jam. Setelahnya boleh pakai untuk belajar. Nah, silakan tuh masing-masing keluarga kalau sayang anak, batasi cara penggunaan handphone. Jangan dibiarkan, karena kami sebagai polisi banyak sekali menerima pengaduan kadang-kadang anak gadis kita yang kita sayangi chattingan melalui Facebook, melalui Instagram segala macam, akhirnya izin keluar dari rumah nggak pulang-pulang. Ini ada yang terjadi. Naudzubillahimin, jangan terjadi di keluarga kita. Maka dari itu, itulah yang paling penting saat ini, dapat membatasi penggunaan teknologi. Nah, untuk SPMB ini saya mau mohon kepada pihak kepala sekolah sosialisasi cara menerima murid baru itu betul-betul dijelaskan sejelas-jelasnya sampai mengerti agar ke belakang tidak ada miskomunikasi. Karena ada mungkin yang tidak bertanggung jawab menyampaikan hal-hal di luar persyaratan segala macam. Saya mohon dihindari itu ya Pak Kepala Sekolah ya. Mudah-mudahan apa yang diterima nanti calon siswa baru di SMA 1 Citerep ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, konsisten, transparan, sehingga siapapun yang tidak diterima menyadari dengan alasan yang sudah disosialisasikan. Karena apa? Saya sendiri aja seorang Kapolsek punya anak ingin sekolah di SMA yang favorit. Nah, kebetulan saya dekat dengan SMA 2 ya di Karadena. Karena memang tidak bagus nilainya dan dari kemarin kan ada sistem zonasi, sekarang masih ada Pak. Zonasi terus prestasi dan segala macam itu akan dibagi beberapa persentase seperti zonasi berapa persen, prestasi berapa persen, atau mungkin orang tuanya pindah ke tugas berapa persen. Nah, itu dibagi-bagi. Tolong disampaikan dengan sejelas-jelasnya sampai mengerti supaya apa? Kekecewaan masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sini apabila tidak memenuhi syarat menyadari dan tidak kecewa. Ini tuh ya. Mudah-mudahan ke depan dengan melihat antusiasme orang tua ingin anak kesayangannya sekolah di SMA Negeri 1 ini luar biasa ya. Mudah-mudahan secara kualitas pendidikannya di sini bisa ditingkatkan agar bukan nanti masuk ke 5 besar, masuk
perguruan tinggi negeri, tapi masuk ke 3 besar. Amin ya rabbal alamin. Begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kumpul Edi sebagai perwakilan dari Muspika Kecamatan Citeret. Oh ya, boleh, silakan Bapak. Siap dan boleh. Dadakan. Jadi Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati rekan kami Bapak Pincan, yang nanti Bapak sama waktu Bapak Sekcam, mungkin Bapak Kapolsek, terus Bapak Kades Tarikolot yang paling gagah, Bapak Pak Sirmuti yang kemarin baru ketemu dengan saya, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang hadir di ruangan yang sangat berbahagia ini. Tadi mohon maaf kami terlambat karena kebetulan kami punya tugas VVIP, Bapak Presiden kebanggaan kita, Bapak Prabowo. Tadi kebetulan hari ini beliau ada acara di Bandung menggunakan pesawat heli. Jadi saya agak terlambat datang, tapi rencana saya tadi udah tidak mau terlambat, tetapi kondisi beliau agak terlambat, makanya kita ikut mundur karena pengamanan VVIP menjadi tugas pokok kami sebagai satuan kewilayahan. Kemudian pepatah bilang mengatakan tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tidak tahu, ya kan? Saya menggunakan diri, ya, nama saya Mahtom Tuari, pangkat Mayor Armit, dan kebetulan ya tadi saya tidak perlu mengulang apa yang disampaikan Bapak Kapolsek. Ya, pada dasarnya kebetulan anak saya juga mau masuk SMA. Kebetulan anak saya juga mau masuk SMA. Pas ini pas sosialisasi nanti saya sampaikan ke anak saya tuh, ya. Anak saya baru SMP kelas 3 dan akan masuk SMA. Berarti sama dengan ibu-ibu sekalian ya, bapak-bapak sekalian. Berarti sama ini dari SMP ya, wali murid SMP. Dan kebetulan istri saya juga ikut di sana itu kayak gini, kumpul ya kan. Kebetulan juga anak saya tidak ada di Citeret, jadi jangan takut saingan sama anak saya. Jangan takut ya. Dan anak saya akan mungkin sekolah di Cikembar, Sukabumi ya, di Sukabumi. Kebetulan kami tinggal di Sukabumi. Terus kemudian tadi ada beberapa jalur untuk masuk, jalur prestasi, mungkin jalur domisili maupun jalur ikut orang tua atau dengan surat tugas ya. Kebetulan saya nggak bisa juga itu Bang ikut itu, nggak tahu itu maksudnya apa itu nanti anak saya itu. Mungkin jalur prestasi gitu Pak Kepala Sekolah ya, ada jalur prestasi rapot kayak gitu ya. Apapun itu ya, saya juga nggak akan campur tangan terhadap anak saya. Kalau anak saya memang pintar ya masuk, kalau enggak ya berarti ini sesuai dengan amal perbuatannya kan gitu ya, amal perbuatannya. Kita sudah capek, kita kasih tahu ya, kita berikan yang terbaik, tinggal anak tersendiri dia punya rezeki dan tanggung jawab masing-masing terhadap masa depan. Terus kemudian kebetulan ya kemarin saya ngobrol sama teman tentang mungkin kalau dari SMA ini banyak yang sudah masuk itu Pak ya, perguruan tinggi negeri Pak ya. Ada juga yang masuk tentara atau polisi Pak. Ada yang masuk tentara atau polisi ya. Ataupun mungkin kalau di tentara itu yang paling keren ya kan, yang paling keren dulu adalah Akmil ya kan. Kalau di kepolisian adalah Akpol. Kalau kayak saya dulu dari Bintara ya, dari Bintara itu ada kebetulan saya ngobrol sama bagian rekrutmen. Nah, mulai dari sekarang ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang punya anak baik perempuan maupun laki-laki yang ingin masuk menjadi TNI maupun Polri, jangan lupakan jejak digital. Nah, jejak digital. Jangan sampai anak kita terlibat judul, itu nggak ada ampun. Ya, pas saat tes itu ada namanya Hingga pengumuman. Mengantisipasi dan menindak tegas oknum masyarakat, lembaga organisasi kemasyarakatan atau ormas yang mencoba melakukan tindakan intimidasi, pemerasan atau pemaksaan kehendak kepada panitia SPMB di sekolah. Ketiga, pelindungan hukum panitia SPMB Muspika Kecamatan Citeret. Muspika Kecamatan Citeret memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh jajaran panitia SPMB sekolah.
agar dapat bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai regulasi yang berlaku tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis dari pihak keluar. Keempat, akurasi verifikasi dokumen kependudukan pihak sekolah dan kecamatan, membangun jalur koordinasi cepat antara panitia SPMB sekolah dengan seksi pemerintah atau kependudukan Kecamatan Citerep untuk melakukan validasi silang atau cross check terhadap keabsahan dokumen kependudukan kartu keluarga sesuai dengan domisili pendaftar jika ditemukan indikasi manipulasi data untuk zonasi. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Citerep, tanggal 25 Mei 2026, yang membuat pernyataan tanda tangan materai 10.000. Dengan itu kami mohon hormat kepada jajaran Muspika untuk berdiri dan mengambil foto pernyataan fakta integritas. Boleh ke Pak Nasro, Bapak. Mohon untuk berdiri, berhadap kepada Pak Nasro dan Pak Fadel. Silahkan, Pak Kamal juga. Mungkin mohon maaf, mohon izin Pak Asep boleh bergeser sedikit. Iya, Pak Heri juga boleh. Diikuti Pak Edi. Nah, silahkan. Boleh dilihat ke depan. Iya. Hari ini yang berbahagia, kita sama-sama telah menyaksikan penandatanganan fakta integritas sosialisasi SPMB SMA Negeri 1 Citerep 2026. Sudah Pak Fadel? Oh belum, Pak Nasong sudah? Iya. Sudah Bapak, sudah? Terima kasih, kami mohon untuk duduk kembali dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muspika dan kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan apabila ada kegiatan selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan kepada Sekcam Kecamatan Citerep Bapak Heru Irawan, Kapolsek Kecamatan Citerep Kompol Edi, Koramil Kecamatan Citerep dan Ramil Mayor Ahmed Montoni Tohari, Kades Tarikolot Bapak Haji Kurniawan, Kades Pasir Mukti Bapak Kamaludin, Kades Sukahati dan mewakili Babinsa Tarikolot, Babinas Tarikolot, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara yang paling ditunggu oleh ibu-ibu ini ya. Pemaparan materi, apa sih bedanya pendaftaran 2025 dan 2026? Ya, kenapa sekarang ada PCMB ini? Pemetaan calon murid baru. Seperti apa? Udah agak pusing ya Bu ya? Mulai udah agak pusing, nanti kita akan sama-sama menerima pemaparannya. Mulai dari bagaimana itu SPMB, apa itu PCMB, dan gimana sih cara daftarnya ya, seperti itu. Sudah siap ini pemateri kita? Langsung disambut ya. Materinya akan dibawakan oleh Ibu Ikayanti Soleha, oleh Ibu Nining, dan juga Bapak Dantri. Untuk itu, langsung saja, Bu Ika mau minum dulu. Ya. Ini kita perkenalkan wakasek kesiswaan kita, Ibu Ikayanti, sekaligus pemateri hari ini. Dengan hormat kepada Bu Ika, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yonia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tadi ya, dari unsur kecamatan, dari unsur kepolisian, kemudian dari unsur dan Ramil yang harus juga kita datangkan dalam kegiatan sosialisasi SPMB ini. Yang saya hormati perwakilan dari SMP baik negeri dan swasta di Kecamatan Citerep. Terima kasih sudah datang, dan yang saya hormati adalah Bapak Ibu perwakilan dari orang tua murid dari SMP di Kecamatan Citerep dan sekitarnya. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau ada pantun untuk Bapak Ibu. Nanti bilang cakep gitu ya. Bersepeda pagi ke pasar Citerep, membeli kain sutra berwarna biru. Selamat datang di SMA Negeri 1 Citerep, Bapak Ibu calon pendaftar di SMA Negeri 1 Citerep tahun ajaran baru. Satu lagi ya pantunnya. Boleh, Bu Ika. Jalan-jalan di Cibinong Mall, Cakep. pulangnya nggak membeli dukun. Cakep.
sosialisasi hari ini modal awal agar anak-anak sukses menuntut ilmu. Cakep. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu boleh. Ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa sekolah kita memang tidak ditunjuk sebagai sekolah maung ya. Jadi sekolah maung itu di setiap daerah itu hanya satu. Jadi yang ditunjuk adalah untuk SMA itu adalah SMA Negeri 2 Cibinong. Tetapi dari Pak Deddy Mulyadi menyatakan semua wajib menciptakan anak-anak yang memiliki manusia unggul. Artinya SMA 1 Citerep juga berkewajiban untuk menciptakan anak-anak yang unggul selama 3 tahun tersebut. Ya. Dan ini adalah komitmen kami bersama di sekolah ini. Karena itu kami sesuai dengan prinsip PPDB harus berupaya menciptakan iklim kondisivitas di sekolah ini. Baik, mengenai sistem penerimaan murid baru, ini sebenarnya adalah hal yang sama tiap tahunnya, ya. Tetapi selalu setiap tahunnya itu ada perubahan. Kalau dari sebelumnya itu ada PAPS, anak-anak yang putus sekolah itu nggak boleh, harus dipaksa masuk ya. Bahkan satu kelas kita itu ada hampir 50. Jadi tapi sekarang sudah kembali, alhamdulillah. Bagi guru-guru senang. Tapi mungkin bagi orang tua ya kuotanya sesuai lagi. Kalau tahun kemarin kita satu kelas itu harus menerima 50 gitu. Jadi yang harusnya 36 harus tambah. Sampai kalau pindah kelas itu rada-rada sulit, kursinya kurang. Tapi karena perintah Pak Gubernur mau gimana lagi ya. Nah tahun ini kita kembali sesuai dengan peraturan bahwa satu kelasnya 36. Jadi kita menerima 36 dikali 12 siswa. Berarti berapa Bapak Ibu? 432 siswa. Itu. Boleh next? Oke, ini dasar hukumnya ya Bapak Ibu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 116, Keputusan Gubernur Jawa Barat tahun 2026 tentang Sekolah Manusia Unggul, kemudian Keputusan Gubernur Jawa Barat. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kita karena ada di reguler, kita ada di sekolah reguler, berarti kita itu nanti 29 Mei Bapak Ibu semuanya nggak kelihatan? Ya, ini harus mulai mendaftarkan di tanggal 29 Mei. Berarti berapa hari lagi Bapak Ibu? Kalau yang di SMA 2 Cibinong itu harusnya sudah. Tapi saya mendengar bahwa akun itu belum ada. Tadi saya sempat bisik-bisik sama Pak Camat. Pak Camat tolong dibantulah. Gitu. Terus tadi Pak Kades juga bilang kami ini sudah bekerja Bu sampai minggu, ternyata NIK-nya banyak yang belum terdaftar. Jadi sekarang mah sistemnya NIK itu harus terdaftar di IKD begitu ya. Gitu ya, mudah-mudahan kita doakan sehat untuk para perangkat daerah dari mulai desa, kemudian kelurahan, kecamatan sampai dinas kependudukan ya, sehingga NIK-nya cepat tervalidasi dan anak-anaknya cepat dapat akun gitu ya. Nah ini, untuk kita kan tadi ya ada namanya PCMB. Jadi tahap 1 itu sebenarnya tanggal 15, 17, 18, tetapi harus Bapak Ibu semuanya kemudian dari pihak sekolah itu harus anaknya mendaftar di tanggal 29 Mei, 2, 3, 4, 5, terakhir di 8 Juni sampai dengan jam 24. Nah, untuk yang mendaftarkan anaknya di sekolah maung itu di tanggal terakhir kita beririsan. Ya, di tanggal terakhir kita beririsan 29 Mei-nya, tapi informasinya katanya pagi. Saya nggak tahu apakah nanti akan diundur atau gimana ya. Karena ini menyangkut banyak pihak gitu. 29 Mei-nya pagi keterangan diterima di sekolah maung, kemudian langsung ke PCMB seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin sudah diberitahu dari pihak SMP bahwa
anak-anak Bapak Ibu wajib mengisi PCMB itu. Nah, kemudian SPMB tahap satunya 15, 17, 18, 19. Karena kalau tidak mengisi di PCMB, terus di sekolah tersebut sudah penuh kuotanya, nggak dapet. Walaupun Bapak Ibu dapat 3 alternatif sekolah. Sekolah SMA negerinya boleh 2, swastanya 1, atau 3-3-nya swasta juga tidak apa-apa gitu. Tapi buat apa ikut itu ya. Cuma bisa daftar ke sekolah swasta. Artinya Bapak Ibu mungkin ya harus bisa melihat peluang nih. Mohon maaf ya, kadang-kala berebut semuanya pengen ke SMA 4. Berebut semuanya pengen ke SMA 1 Cibinong gitu. Sehingga SMA 1 Citerep mungkin udah keambil anak-anak yang nilainya di bawah anak-anak Bapak Ibu. Sementara kita kalau udah ketutup di PCMB, anak Bapak Ibu nggak dapat kuota daftar ke sekolah kita. Seperti itu. Jadi ya harus pintar strategi juga gitu. Karena ini adalah di PCMB ini nanti ada rekomendasi gitu, rekomendasi. Dan kami dari pihak sekolah hanya bisa memverifikasi yang pilihan 1 ke sekolah kita. Jadi kalau yang pilihan 2 ke sekolah kita, itu kita nggak bisa verif gitu. Gitu Bapak Ibu ya, mengenai PCMB. PCMB ini hal yang baru Bapak Ibu. Jadi kami juga harus agak membaca ulang, melihat situasi seperti apa gitu. Oh ya Bapak Ibu semuanya, untuk dari pihak SMP nanti jangan pulang dulu karena kita harus membuat WA group. Jadi apa yang terjadi di SMP, kemudian kami juga bisa paham gitu. Jadi WA group sekecamatan Citerep khusus untuk SMP dan MTS gitu. Nanti tolong dibantu ya. Gitu. Kemudian pengumumannya ini ya Bapak Ibu sudah dicek. Kemudian SPMB tahap 2. Nah, SPMB tahap 2 nanti ini untuk yang domisili. Boleh next? Oke, lanjut ke halaman 34. Ya, ini untuk yang sekolah mau ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita langsung aja ke sekolah yang reguler. Walaupun sama untuk yang sekolah mau, intinya jalur prestasi saja. Jadi untuk yang sekolah mau itu hanya nilai rapat dengan TKA. Nah untuk yang reguler kita membuka untuk jalur lain seperti domisili, kemudian KETM gitu. Domisili bisa untuk yang reguler. Iya. Nah ini SMA 1 Citerep tergabung ke dalam SMA reguler. Ya, SMA, SMK, SLB reguler. Nanti masuknya ke sini. Kemudian langsung saja persyaratan calon murid baru. Nah, calon murid baru memenuhi kriteria sebagai berikut: lulus SMP atau bentuk lain sederajat tahun berjalan, atau lulus ujian kesetaraan. Jadi Bapak Ibu hapunten, untuk yang dia gap year gitu ya, itu masih boleh. Mungkin punya sanak saudara yang dia sudah SMP-nya sudah lulus 2 tahun lalu, itu masih bisa, asalkan usianya adalah paling tinggi 21 tahun. Menurut amanat undang-undang kami masih boleh untuk memverifikasi ini. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau kartu identitas anak. Nah, Bapak Ibu mulai sekarang nih, Bapak Ibu di scan, karena nanti setelah akun tersebut turun langsung upload gitu. Berarti kartu identitas anak atau akta kelahiran. Oke, lanjut. Kemudian ini langsung lanjut. Nah, persyaratan umum ijazah SMP. Nah, ijazah SMP ini kan belum keluar, maka nanti diganti dengan surat kelulusan dari pihak SMP-nya gitu. Kemudian akte kelahiran, kemudian kartu tanda penduduk orang tua murid. Nah ini KTP orang tua murid, ayah dan ibu, kemudian kartu keluarga yang menerangkan domisili calon murid, kemudian dokumen surat tanggung jawab mutlak
atau fakta integritas orang tua yang menyatakan data tersebut asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai. Nah, Bapak Ibu, tahun lalu seringkali SPTJM tersebut itu sering kelewat. Jadi Bapak Ibu nanti di-download dulu, kemudian ditandatangani, baru di-upload. Jangan lupa dikasih materai. Seringkali kita menemukan pendaftar itu dia upload yang belum ditandatangani. Nah, itu belum sah. Artinya harus kita verifikasi ulang. Itu kan makan waktu sistemnya. Boleh lanjut? Nah, persyaratan khusus SMA boleh dilihat ya Bapak Ibu. Jadi untuk nilai rapot itu semester 1 sampai 5. Nah, kejuaraan non akademik jika putra putri Bapak Ibu dari SMP anak-anaknya memiliki kompetensi lain, maka boleh menggunakan jalur non akademik gitu, kejuaraan akademik. Jadi jangan berbondong-bondong di jalur domisili atau jalur raport. Kemudian kejuaraan atau non akademik. Nah, dari pihak SMP Hapunten mungkin punya data kan ya, anak-anak yang ketua OSIS, ketua pramuka, ketua ekskul itu dibuatkan surat tugas, surat SK dari kepala sekolah gitu intinya. Jadi dia bisa memiliki itu karena kuotanya juga besar gitu. Kemudian jalur kepemimpinan itu ya tadi kepemimpinan, kemudian jalur mutasi, pindah tugas. Ini sepertinya ada salah. Untuk pindah tugas itu maksimal 1 tahun. Artinya kalau minimal 1 tahun udah lama. Artinya gini, baru kemarin pindahnya gitu ya. Tapi belum 1 tahun. Tidak harus pegawai negeri, pegawai swasta juga bisa. Misalkan pindah dari Bandung ke Citerep, itu segera minta surat domisili. Tetapi Hapunten seringkali salah, bapaknya pindah, tetapi anaknya mah udah sekolah di SMP 1 Citerep misalkan, itu udah dari SD misalkan, berarti itu bukan pindah. Yang pindah itu adalah anak mengikuti perpindahan tugas orang tua itu. Kemudian anak guru, kami juga menerima untuk kuota anak guru, baik guru dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tapi diutamakan memang yang guru di sini dulu. Kemudian domisili kakak minimal 1 tahun, wajib kakak ya Bapak Ibu. Dan itu tadi NIK-nya harus terverifikasi dengan IKD tadi. Kemudian afirmasi KETM, DTSN. Nah, ini untuk siswa yang memiliki kebutuhan ekonomi sehingga masuk ke dalam ini. Tapi syaratnya juga sama, harus memiliki kartu bansos itu tadi. Oke, boleh lanjut. Nah, dokumen persyaratan khusus tadi jalur afirmasi terdaftar, jalur mutasi, domisili terdekat. Bagi calon murid yang tinggal dengan wali, tidak dengan orang tua, memenuhi ketentuan. Domisilinya minimal 1 tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data kabupaten, kesesuaian nama wali pada rapot ijazah. Jadi kami nanti akan memverifikasi apakah dia selain kalau tidak ada di kakaknya, ya itu tidak bisa. Selain tidak ada di kakak, di rapotnya harus ada nama walinya. Itu sebenarnya sudah berlaku dari tahun kemarin yang seperti ini. Kemudian melampirkan surat kematian dari RT RW tempat orang tua meninggal bagi calon murid yang orang tuanya telah meninggal dunia, atau melampirkan surat akta cerai dari instansi berwenang. Wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dan surat kuasa pengasuhan dari kepala keluarga yang menerima murid berdomisili. Oke, bisa lanjut. Ketentuan jika tinggal dengan wali tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon murid yang berasal dari SMP berasrama. Kakak yang diperbarui karena ada perubahan anggota keluarga sehingga terbit kurang dari 1 tahun, wajib melampirkan fotokopi kakak sebelumnya.
dan melampirkan surat keterangan dari RT RW. Jadi kalau kakaknya kurang dari 1 tahun, tapi sebenarnya karena adanya perubahan status dari anggota keluarga, harap melampirkan kakak sebelumnya. Jadi digabung aja itu. Ketika upload ada file 1, file 2 pendukungnya. Jadi tidak harus kita verifikasi. Kemudian kakak yang hilang wajib melampirkan surat keterangan hilang dari Kapolsek, Kepolisian Negara, kemudian keterangan dari RT RW. Domisili calon murid dapat didasarkan alamat rumah pada saat keterangan domisili. Nah, seperti ini, boleh lanjut. Nah, bagi pemilik kartu keluarga yang data alamatnya tidak lengkap, wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah tertata lengkap utuh. Nah, ini seringkali kita temukan, jadi fotonya itu burem gitu. Padahal dia alamatnya itu tidak lengkap sehingga memperlama begitu loh, memperlama proses verifikasi. Data nilai rapot aspek kognitif semua mata pelajaran. Bagi yang akan mengikuti jalur prestasi, melampirkan bukti atas prestasi akademiknya dari kompetensi yang diselenggarakan dari pemerintah pusat sampai dengan lembaga resmi. Oke. Boleh lanjut. Nah, bagi yang akan mengikuti jalur prestasi non akademik wajib melampirkan SK tadi. Untuk jalur mutasi, surat pindah penugasan dengan titi mangsa paling lama 1 tahun. Surat keterangan pindah domisili. Kan bagi jalur anak guru wajib ada keterangan dari kepala sekolahnya dan surat keputusan tugas mengajar. Itu biasanya ada SKKBM. Boleh lanjut. Nah, persyaratan khusus. Nah, ini seringkali jalur afirmasi KETM. Nah, calon murid yang berasal dari ekonomi tidak mampu, anak terlantar. Nah, ini harus ada surat dari panti asuhannya. Kemudian anak tinggal di panti asuhan, penyandang disabilitas, murid cerdas istimewa. Misalkan ada yang IQ-nya 130 gitu. Itu juga ada kuotanya. Calon murid terdaftar pada DTSN. Nah, ini bukti dokumennya penerima program Keluarga Harapan itu wajib desil 1 sampai desil 4. Kemudian penerima bantuan iuran ini desil 1 sampai desil 5, dari ada surat dari Dinsosnya, bukti dokumen penerima bantuan program ini. Dan Bapak Ibu semuanya hapunten banget ya, saya baca di Juknis Pergub ya, itu wajib ada ininya Bapak Ibu. Jadi fakta integritas bahwa dokumen-dokumennya itu adalah sah, termasuk yang KETM gitu. Jadi yang KETM juga nanti karena jika sama bisa jadi harus disurvei. Jadi jangan, kalau memang tidak punya persyaratannya ya jangan ambil jalur itu. Boleh lanjut. Nah, warga masyarakat dalam kategori yatim atau yatim piatu yang menetap di panti asuhan dapat melampirkan dari keterangan dari pondok panti asuhan dan terdaftar pada data dinas sosial. Anak terlantar miskin dalam tanggungan negara di bawah pengasuhan LKSA melampirkan surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA. Next. Nah, ini nanti untuk pemetaan nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh Pak Fadel dikasih tahu kuota sekolah kita? Pengen tahu kan ya Bapak Ibu, jadi domisili kita berapa orang gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini di sekolah kami domisili itu sesuai dengan aturan dari undang-undang adalah 35%. Kami menerima 152 siswa. Afirmasi 30%, tapi 30%-nya itu terdiri dari KETM-nya 25%, PDBK itu untuk yang tadi untuk yang PDBK itu untuk yang berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khusus itu bukan hanya yang disabilitas, tapi berkebutuhan khusus
juga bisa untuk yang IQ-nya agak dewasa, tapi harus dibuktikan dengan hasil dari psikolog tersebut gitu. Nah, kalau PDBK-nya kurang, pendaftarnya kan 22, tapi kalau kurang dia akan melimpah ke jalur KETM. Jadi jalur misalkan nggak ada yang daftar nih yang PDBK, berarti KETM-nya nambah 108 tambah 22 gitu. Kemudian jalur mutasi ini kami menerima 5% gitu. Ini saling mengisi. Jadi anak gurunya 13, perpindahan tugasnya 8. Kalau perpindahan tugas tidak memenuhi diisi oleh anak guru. Kemudian prestasi. Nah, prestasi cukup banyak, ada 30%. Nilai rapotnya 86, kejuaraannya itu 13. Maksudnya kejuaraan itu yang OSN seperti itu. Tetapi kalau tidak terpenuhi, rapotnya nambah. Jadi 86 tambah 13. Kemudian non akademik itu tadi yang sudah dijelaskan, yang kejuaraan atlet panjat tebing, atlet renang, pramuka, ketua ekskul rohis misalkan, itu futsal itu bisa asal dibuktikan dengan sertifikat dan foto. Ya. Demikian Bapak Ibu mengenai SPMB di SMA Negeri 1 Citerep, mengenai PCMB akan dijelaskan oleh Bu Nining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak tidak banyak berbasa-basi. Kalau tadi Bu Ika menjelaskan dari sisi sekolah, nah saya akan memberi masukan dari sisi sebagai orang tua, apa saja yang harus dilakukan agar pendaftarannya itu lancar gitu ya, dengan kendala-kendalanya. Ibu Bapak jangan terkecoh dengan pendaftaran tahap 1, pendaftaran tahap 2. Ternyata tahun ini ada PCMB. Jadi kalau putra-putri ibu bapak tidak mendaftarkan diri di PCMB, kemungkinan kecil untuk bisa mendaftar di tahap 1 dan tahap 2. Ibu bapak, anaknya ada yang sudah terima akun? Ada sudah ya, tapi ada yang belum. Pesan pertama saya pada proses pendaftaran ini adalah yang paling penting dan paling pertama, libatkan anak. Jangan ibu yang daftar, jangan ibu yang ngisi akunnya, maaf lambat. Ya kan? Ya, apa Bu? Nah, itu anak-anak jauh lebih terampil menggunakan gadget. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah salah satu cara kita melibatkan anak dalam mencapai masa depannya. Itu kan masa depannya ya Bu. Masa kita yang bawa-bawa kakaknya? Saya sering banget lihat di PPDB, anaknya jalan megang handphone doang. Mamanya bawa kakak, bawa rapot, bawa minum, bawa makan. Ya, biarin dia yang bawa. Dia libatkan anak, mulai dari dia buka akun, libatkan biar anak ibu cukup mendampingi ya. Yang pertama itu tadi kesulitan di akun adalah nanti itu pada saat kita login menggunakan NIK. Apa kesulitannya? NIK-nya tidak terdaftar atau tidak ditemui. Nah, ibu bapak mulai dari sekarang itu katanya, saya nggak tahu sih kalau di Juknis ini memang tidak ada. Tapi ternyata kakak kita itu, kebetulan anak saya juga kelas 9 Bu. Jadi sama-sama cemas kita. Ya, harus didaftarkan ke IKD. Apa artinya? Betul, identitas kependudukan digital. Gimana caranya? Ibu bapak harus download aplikasi IKD. Kemudian masukin kakak, dapat barcode, kemudian ke desa atau kelurahan. Sudah Ibu? Sudah dapat semua? Keren. Oh, ada yang belum? Ya, nanti besok langsung ya Bu ya, segera gitu. Itu yang pertama. Jadi pada saat kakak
NIK-nya sudah, nomor NIK-nya terintegrasi, itu sudah aman biasanya. Kemudian juga mungkin ada beberapa yang memang, kita kan mulai tanggal 29 ya, mungkin anak ibu bapak yang di pondok belum terima rapot dan lain-lain. Untuk mempermudah, minta fotonya sama ustazahnya supaya segera bisa kita upload semua gitu ya. Kemudian nah ini ibu, yang jalur afirmasi kita seringkali tidak bisa memverifikasi karena data yang di-upload adalah SKTM. Mungkin betul kondisi ibu bapak memungkinkan untuk jalur itu. Tapi pada saat tidak terdata di DTSN desil 1 sampai desil 5, itu kami juga tidak bisa memverifikasi. Jadi memang harus terdata di DTSN desil 1 sampai desil 5. Ada desil 6 itu juga kami juga nggak bisa. Hanya dibatasi desil 1 sampai desil 5 gitu ya. Jadi kalau memang ibu merasa oke, desil 6 kayaknya saya masih bisa naik lagi, itu silahkan diurus ya ke Dinsos atau ke kecamatan atau ke desa, supaya pas pendaftaran nanti sudah masuk ke desil 1 atau sampai desil 5. Kemudian tadi sebagian besar sudah dijelaskan sama Bu Ika, kalau misalnya di panti asuhan, kemudian tinggal dengan wali, walinya juga harus tercantum di biodata rapot gitu ya. Mungkin itu saja, dan lebih detail bagaimana proses pendaftaran ke aplikasinya akan dicontohkan oleh Pak Datri. Mangga silahkan Pak Datri. Sebentar Ibu Bapak ya, biar nanti langsung lihat bagaimana proses pendaftarannya dengan Pak Datri akan dibimbing. Iya, sambil menunggu bagaimana sih cara pendaftarannya, secara umum dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh? Mangga Ibu, dari mana Ibu? Silakan boleh berdiri. Bu Ika, Bu Nining mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis Ainun Jariah. Ibu mohon maaf sebelumnya, tadi yang dipaparkan oleh Ibu sebelumnya kan ada jalur mutasi anak guru ya. Tadi Ibu general bilangnya boleh dari guru negeri ataupun swasta, tetapi diutamakan guru di sini. Kalau misalkan guru di sini semuanya ada gitu, berarti dari luar kesempatan nggak ada dong. Seperti saya, jujur saya jalur itu yang dari negeri, guru negeri ya Bu ya. Tapi agak down ketika Ibu berbicara tadi dihususkan guru sini dulu. Itu maksudnya gimana? Kalau sudah tertutup kuota guru di sini berarti kami nggak ada kesempatan dong Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jalur anak guru kuotanya 13 orang Bu Ika. Untuk jalur anak guru, karena nanti di isian itu ada yang harus diklik. Apakah Anda guru di satuan pendidikan tersebut? Seperti itu. Kalau memang iya, berarti dia harus ngeklik gitu. Untuk SMA Negeri 1 Citerap. Kemudian jika kuotanya masih kurang, itu memang kami bolehkan untuk anak-anak guru di sekitar ini. Jangan khawatir Bu, nggak sebanyak itu yang usia ini. Yang usia masuk ke SMA 1 Citerap nggak sebanyak ini gitu. Jadi masih ada kuota untuk anak guru di daerah Kecamatan Citerap. Gitu. Iya, kan 13 orang ya Bu. Sama Bu lupa tadi, sama persyaratannya tadi kan hanya SK guru saja, SKB. Kalau misalkan beliau anak kepala sekolah bagaimana? Yang tanda tangan sendiri berarti? Iya. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Atau dari dinas Ibu, mungkin dinas yang tanda tangan. Atasan Ibu, bisa Ibu kepala sekolah, Ibu di bawah misalnya TK gitu ya. Berarti kan misalnya, atau SD berarti dinas pendidikan gitu, atau apa Bu Ika? Biasanya atasannya Pak. Iya, dokumen yang membuktikan kalau Ibu kepala sekolah misalnya, Ibu negeri swasta Bu.
negeri. Ada SK. SK aja ya. SK aja. Tadi saya bingung ada SK sebelum itu kan. Berarti Iya. kan hanya mencantumkan hanya si SK saja. Iya. Itu saja. Itu aja penasaran. Iya. Makasih Bu ya. Ibu Bapak menambahkan nanti di PCMB itu akan muncul rekomendasi. Misalnya anak saya daftar nih, rumah saya di Cibinong, saya mau daftar ke Citerep, itu kan lebih dekat ke SMA 1 Cibinong. Nah itu akan muncul rekomendasi, disarankan lebih punya peluang di SMA 1 Cibinong. Nah begitu juga misalnya ibu nih, itu kan itu data nih, oh ibu disarankan anak guru di sini ada peluang yang lebih besar, di sini sudah, itu nanti di PCMB terlihat. Jadi memang di PCMB harus detail, nanti ibu tinggal klik setuju, baru lanjut ke tahap berikutnya. Termasuk yang jalur misalnya domisili, mau pilih di sini, oh domisili di sini sudah penuh, tapi disarankan di sekolah yang lain, itu akan muncul di akun PCMB. Gitu ya Ibu ya? Jadi dipantau terus akun PCMB-nya memang. Iya memang. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Termasuk nanti ini ya, misalnya ada kesalahan data yang harus diperbaiki, itu juga muncul di akun PCMB, ada catatan misalnya foto rumah kurang jelas, silahkan diperbaiki. Jadi memang harus dipantau terus di akun PCMB-nya. Betul sekali. Saya jalan-jalan dulu Bu Nining ke sini, yang tanya yang belakang soalnya. Oke, sebentar Ibu yang sebelah sini terlebih dahulu. Boleh Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PCMB ini, karena kebetulan saya kan daerah dekat sini dan saya juga seorang guru tetapi di dasar, dan di sini saya memohon arahannya ketika mungkin lewat jalur guru karena yang diprioritaskan mungkin dari sini, tetapi anak saya juga memiliki prestasi dalam non akademik, yaitu kemarin habis lomba bulu tangkis mendapatkan juara, dan di sini tadi saya mendengarkan bahwa non akademik itu harus ada sertifikatnya dan fotonya. Kebetulan kemarin waktu pas dia ikut kejuaraan, kebetulan tidak membawa pialanya tetapi ada sertifikatnya. Apakah untuk fotonya itu harus dicantumkan di situ membawa piala atau seperti apa? Dan saya itu karena saya juga seorang guru, kira-kira jalur apa yang sebaiknya saya gunakan? Terima kasih. Oke Bu Ika, anaknya sudah ikut kompetisi badminton, juara 2 ya Bu ya? Juara 3 tingkat kecamatan Babakan Mada. Beliau juga seorang guru SD. Jalur mana yang harus dipilih? Apakah jalur kejuaraan atau jalur anak guru? Jawabannya ada Bu Ika. Ya, Bapak Ibu, kami dari panitia tidak dibolehkan untuk mengarahkan jalur. Hanya kami memberikan gambaran bahwa persyaratan untuk jalur guru seperti ini. Apakah dokumennya memenuhi persyaratan seperti itu, kuotanya bagaimana? Nanti kan di dalam PCMB itu kelihatan ya, direkomendasikan seperti apa gitu. Tambahan sedikit boleh Bu Ika ya? Iya. Nah, sebagai panitia kejuaraan tahun dulu ya Bu ya. Nah, tingkatnya pun ada poinnya berbeda Bu. Tingkat kecamatan, tingkat provinsi, tingkat nasional, nanti tandingannya banyak gitu. Selain itu kalau kejuaraan tidak hanya sertifikatnya yang dinilai, tapi ada big test. Nah, ada kekuatan fisiknya juga. Nanti juga akan ada TKA-nya juga, uji kompetensinya juga. Jadi double. Jadi itu kan yang mana jalurnya? Saya masih tahu ya Bu Ika, cuma jalur mana dulu? Kalau kejuaraan ada step-stepnya Bu ya. Jadi apa Bu? Satu OSIS atau bukan Ibu? Bunia pada sepertinya sudah siap. Nanti Bu bimbingannya di luar ya Bu ya. Nanti dilanjut. Pada Tri silakan sebelum kita istirahat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya ya Bapak Ibu
saya juga masih belajar Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang sudah lebih mengetahui daripada aplikasi yang ada di PCMB ya. Sekedar informasi bahwa PCMB ini pentingnya Bapak Ibu ya. Tadi mungkin sudah disampaikan bahwa PCMB ini wajib untuk semuanya memasukkan datanya ya. Baik itu yang mau melanjutkan maupun yang tidak, mau yang ke sekolah negeri, mau yang ke sekolah swasta, maupun masuk ke pondok pesantren, Bapak Ibu tetap harus memasukkan ke PCMB tersebut. Tujuannya dari Provinsi Jawa Barat itu adalah mendata siswa-siswi tingkat SMP setelah lulus nanti dia progresnya seperti apa. Itu buat statistik daripada data Provinsi Jawa Barat, daripada kelulusannya, daripada melanjutkannya, daripada ke tempat-tempat yang lainnya, itu supaya terdata secara jelas. Maka PCMB ini sangat penting ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada demo aplikasi yang memang nanti mungkin Bapak Ibu yang sebagai guru di SMP atau operator di SMP-nya ini bisa melihat contoh bahwa ini adalah contoh daripada akun ketika Bapak Ibu masuk ke sekolahnya. Ya, ketika ini mungkin di sini ada Bapak Ibu guru dan operator yang datang atau guru perwakilannya atau kepala sekolahnya. Nanti akunnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin nanti ada perbaikannya. Ada apa saja di akun sekolah SMP-nya. Nah, ini akun sekolah SMP ya. Saya tidak menerangkan akun sekolah di SMA Negeri 1 Citeureup. Ini adalah akun sekolahnya. Ini contoh ada SMP Negeri 8 Cimahi. Ada apa aja? Di sini ada data monitor siswa dan juga ada akun siswa. Jadi di akun sekolah itu nanti akan ada monitor siswa, ada akun siswa. Fungsinya monitor buat apa? Bapak Ibu yang hadir dari perwakilan sekolah, fungsinya monitor adalah melihat putra-putri Bapak Ibu yang melalui jalur PCMB ini, dia melakukan atau pendaftarannya melalui jalur apa? Bisa dilihat di sini contoh misalkan Adina Sapira, dia masuk melalui jalur domisili, gitu ya. Pilihannya ada SMA Negeri 2 Cimahi, contohnya SMA Negeri 5 Cimahi. Kemudian yang ketiga SMA Negeri 1 Cimahi. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk ke orang tua siswanya bisa disampaikan, pilihannya bisa memilih 3. Bisa memilih 3 sekolah. Ketika domisili berarti ya paling terdekat kita, misalkan orang Tarikolot ya ke SMA 1 Citeureup, pilihan satunya. Nah, kalau misalkan nanti pilihan 2-nya mau kemana? Ke SMA 1 Cibinong, mau ke SMA Negeri 3 Cibinong, atau Bapak Ibu mau memilih swasta di pilihan 3, itu diperbolehkan gitu ya. Karena yang pasti masuk ke sekolah kita, misalkan SMA 1 Citeureup, itu adalah pilihan 1. Jadi kalau pilihan satunya SMA 1 Citeureup, maka akan masuk ke akun sekolah. Nah, baru akun sekolah akan memverifikasi data Bapak Ibu atau data putra-putrinya. Nah, ya, itu monitornya, gambaran monitornya seperti itu Bapak Ibu untuk melihat. Juga dilihat nih hasil verifikasinya seperti apa. Kalau misalkan di sini dalam antrian ketika ditanya bagaimana hasilnya anak saya Pak gitu. Nah, ketika orang tuanya mungkin nggak paham aplikasi ya dari sekolahnya, ya siap. Kemudian dalam antrian ya, kemudian terlihat ada terverifikasi, ada yang perlu perbaikan. Ini tolong Bapak Ibu juga aktif ya yang di sekolah di SMP-nya untuk ngecek juga, memonitor siswa-siswinya yang daftar ke sekolah-sekolah negeri, baik itu SMA negeri maupun SMK negeri ya. Nah, kita lihat oh ternyata masih dalam antrian, kemudian masih terverifikasi, oh berarti udah beres nih, udah terverifikasi. Kalau ada yang perlu perbaikan, Bapak Ibu ingatkan ke siswanya atau ke orang tuanya, punten Bapak, punten Ibu, ada kayaknya yang harus diperbaiki. Dicek di akunnya apa yang harus diperbaiki, mungkin berkas apa, aktenya kan, kakaknya kan, atau nilai rapotnya tidak sesuai, atau yang lainnya itu nanti ada keterangannya. Nah, di akun siswanya. Kemudian di akun sekolah itu ada akun siswa Bapak Ibu ya. Jadi akun siswa ada di
SMP-nya ya. Jadi kalau misalkan nanya akun siswa, tidak ke SMA negeri, tapi tanyakan ke sekolahnya. Misalkan SMP Negeri 3 Citeureup, tanyakan ke SMP Negeri 3 Citeureup, akunnya ada di situ ya. Jadi tidak ada di SMA Negeri 1 Citeureup akunnya. Nah, dan kita pun tidak berkenan untuk membuatkan akun, karena yang diperbolehkan di kita untuk membuat akun itu adalah dari luar provinsi Jawa Barat. Jadi kalau SMA Negeri 1 Citeureup ada dari luar provinsi Jawa Barat, dari Aceh, mau daftar ke SMA 1 Citeureup, maka kita bisa buatkan akunnya, tidak dibuatkan oleh akun sekolah asalnya gitu ya. Nah, akun siswanya Bapak Ibu nanti bisa dibagikan oleh Bapak Ibu selaku daripada kepala sekolah, guru maupun operatornya ya. Nah, baik, ini Bapak Ibu, ini contoh akunnya, nanti ada di sini username, ada passwordnya. Tolong berikan secara jelas, karena di sini harus benar-benar ketika mau masuk akunnya ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, nah ada akun siswa. Nah, ketika akun siswa berarti Bapak Ibu coba klik masuk nih ya. Ketika ketik masuk, nah ini kan tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu ada yang mau nyoba mau menggunakan akun siswa, boleh. Boleh, ada yang mau nyoba nih sudut pandang dari sekolah. Nah, ini boleh di-scan Bapak Ibu. Nah, boleh di-scan. Nah, anaknya Bu Nini. Nah, boleh di-scan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau nyoba bagaimana cara daftar nanti akunnya, kita pakai satu akun. Nah. Ini udah, ini contoh ya Bapak Ibu, yang orang tua atau yang mau daftar sebagai murid ya. Udah Bapak Ibu, udah di scan. Nah, ya, udah ya. Ada yang langsung masuk. Ya. Oke, kita coba masuk. Berapa username-nya? Username-nya? NSN ya. NSN 01 02 37 23 34. Passwordnya baik Bapak Ibu, ini ambil salah satu ya. Kita ambil yang paling ujung aja, siapa tahu belum diapa-apain nih. Nah, kita ambil akun Octavia Salsabila Pratama.
akunnya ini Bu. Nih 0030 Opratama. Nah ini silakan Bapak Ibu dimasukkan 0030 Opratama. Nah nih kita taruh. Tapi nanti passwordnya jangan diganti ya. Taruh maaf ya Bapak Ibu. Nah ini Bu. Nih username-nya 0030 Opratama. Nah kita coba ya satu akun. Ini kita coba satu akun 0030 Opratama. Ini misalkan anak ibu contohnya anak ibu walaupun bukan anak ibu. Nah, ya. Ini contohnya 0030 Pratama. Passwordnya apa? Tadi kan ada di username SPMB huruf gede semua. Nih coba dilihatkan. Nah, ini passwordnya ya SPMB strip. Ibu mah nggak usah ngikutin ya, dilihat aja di depan ya. Ya, boleh yang mau ngikutin nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Ini mah contoh, dami ini mah, badami. Ya, nah, SPMB 337570, ya. Udah ya, udah masuk ya? Udah ada yang bisa? Udah? Nah, nanti passwordnya jangan diganti ya Bapak Ibu ya, karena ini buat akun uji coba, jadi nggak boleh diganti. Nanti ini lagi dimasukkan lagi password yang tadi ya, yang SPMB strip 337570. Nah sekarang masuk. Kalau udah masuk kan diminta ganti password. Nah passwordnya jangan diganti, pakai password yang tadi ya, password yang SPMB strip 337570. SPMB strip 337570. SPMB nya huruf gede KB. Nah ya. Nah ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah Bapak Ibu nanti masukkan emailnya. Nah ya, masukkan email misalkan datri87 asal-asalan bukajen @gmail.com misalkan gitu ya. Nah, @gmail.com ya. datri87@gmail.com. Ini mah sementara kan masih asal-asalan ya Bapak Ibu, mangga itu mah email Ibu misalkan maria@gmail.com terkenal naon gitu ya. Siti Subiatul misalkan, mangga eta mah ya. Nah, pemilik email siapa? Misalkan karena emailnya pakai murid, berarti pakai calon murid gak apa-apa. Kalau emailnya punya orang tua, pakai namanya orang tua. Bapak Ibu punten ya, ajan dulu sebentar. Ditanya oleh orang tua dan murid ya, yang pasti harus benar-benar memahami loginnya dan masuknya gitu, itu yang paling utama gitu ya. Nah kalau nanti mah ganti password, silakan Bapak Ibu disarankan untuk ganti password, jangan menggunakan username yang sudah dibuat oleh sekolah kalau bisa gitu ya. Passwordnya boleh dirubah untuk keamanan data gitu ya, untuk keamanan data daripada pendaftaran gitu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu langsung simpan dan lanjutkan. Nah, kalau sudah simpan lanjutkan, Bapak Ibu di sini langsung muncul tampilan seperti ini ya. Nah, tampilannya adalah di sini Bapak Ibu akan mengisi peminatan apa yang akan Bapak Ibu pilih. Nah, Bapak Ibu bisa dibaca dulu ya. Di sini pemetaan akun Anda telah aktif. Langkah pertama yang perlu diisi adalah peminatan sebagai awal PCMB sebelum melanjutkan ke pendaftaran penuh. Jadi Bapak Ibu di sini silahkan untuk dicek dulu ada apa aja. Jadwal pelaksanaan PCMB kapan? Oh ini sedang berlangsung, ini contoh ya. Nanti itu muncul di sini.
Verifikasinya kapan, tanggal berapa, akan segera dimulai. Masa sanggah kapan, nanti ada pengumuman di sini Bapak Ibu ya, di akun siswa. Nah, kemudian nanti bisa dilihat nih PCMB tahap 1 kapan, ya. Kemudian tahap 2-nya kapan. Nah, langsung Bapak Ibu buka mulai PCMB. Nah, yang klik mulai PCMB Bapak Ibu, nih makanya tadi saya bilang ya Bapak Ibu mau pilih kemana, mau ke MA, mau ke SMA, mau ke SMK, mau ke pondok pesantren, mau sekolah mau, ya itu Bapak Ibu harus memilih gitu ya, pilih salah satu, mau ke MA, walaupun nanti nggak melanjutin ke negeri maupun nanti ke MA negeri bisa gitu kan, tapi tidak melalui jalur SPMB ini gitu ya. Nah, kita hanya melalui SMA negeri, SMK negeri gitu ya. Nah, oh Bapak Ibu putra putrinya karena udah balik mau dipesantrenin, oh ini tinggal pilih pondok pesantren gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pondok pesantren, ada juga Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pengen ke sekolah mau ya, sekolah manusia unggulan, ada di 2 sekolah. Mungkin Bapak Ibu pengen masukin anaknya ke SMA Negeri 2 Cibinong dan SMK Negeri 1 Cibinong, itu sekolah Maung kalau Bapak Ibu mau milih sekolah Maung. Nah, karena kita di SMA negeri, maka kita pilih yang SMA ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh SMA negeri. Nah, apakah kamu akan melanjutkan sekolah di Jawa Barat? Ini sebagai validasi. Bapak Ibu ini mau melanjutkan di sekolah Jawa Barat gitu ya. Ada orang Citeureup gitu ya, di SMA 1 Citeureup sudah pasti Jawa Barat, tinggal pilih iya Bapak Ibu ya. Nah, pilih iya. Apakah kamu akan mengikuti SPMB? Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti misalkan anaknya mah nggak mau ke negeri dah, setelah ini kan wajib ya Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu guru ya, tetap diingatkan ke siswa-siswinya tetap harus melakukan pendataan PCMB ya. Nggak mau katanya mau mengikuti SPMB karena dia mau daftar swasta, mau ke SMK Manunggal Prakasa gitu misalkan, mau ke SMK Triple J misalkan, atau mau ke sekolah swasta yang ada di sini, boleh klik tidak. Tapi kalau misalnya mau melanjutkan, klik iya mengikuti. Nah, Anda bisa lanjut ke pendaftaran, nanti sudah ada ringkas jawabannya. Tinggal lanjut ke pendaftarannya Bapak Ibu, diklik. Nah, di sini isi biodata. Nah, ini isi biodata dulu ya Bapak Ibu. Untuk memulai PCMB-nya, silakan diarahkan isi biodata nih. Ini data pendaftar sudah lengkap katanya tuh, NSN ada, nanti harus merisi nama lengkapnya, SMP negerinya, kemudian ininya, status pendaftaran khusus ini tidak. Kalau misalkan Bapak Ibu melalui jalur pendaftaran khusus berkebutuhan khusus baru ya. Nah, ini tidak. Masukkan nik. Ini nik pentingnya Bapak Ibu, dan jangan sampai salah satu huruf satu angka pun ya. Kalau misalkan ada salah satu angka pun nanti pas verifikasi akan ditolak atau digugurkan, bisa jadi minta diperbaiki juga gitu ya. Nah, asal sekolahnya boleh Bapak Ibu kalau misalkan dari MTS Al Hidayah berarti pilihnya MTS. Kalau dari SMP Negeri 1 Citeureup, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3 pilih SMP. Jenis kelamin pilih kalau misalkan laki-laki laki, kalau perempuan pilih perempuan ya. Nah, jangan lupa tanggal lahir Bapak Ibu, jangan sampai ketukar tanggal lahirnya gitu ya sama bulan lahir. Tempat lahir di mana ya, jangan ditulis di kasur ya. Ya, tulisnya mau di Bogor, mau di Bandung gitu ya. Nah ya, nah mau di Bogor ya. Nah, oke, kemudian kontaknya Bapak Ibu diisi emailnya ya. Email aktif, mau anak mau orang tua ya. Kepemilikan email kan bisa dipilih di sini, ada orang tua, bisa wali juga kalau memang dia tinggal sama wali bukan sama orang tua. Nomor HP masukin, kepemilikan nomor HP punya siapa? Punya orang tua apa punya anaknya? Nah ya. Nah, kemudian tinggal bersama-sama siapa diisi juga, diklik. Nah, baru alamatnya Bapak Ibu sesuaikan dengan kakak. Ya, alamatnya sesuaikan dengan kakak. Jangan ini misalkan di Provinsi Jawa Barat, pilih kabupatennya. Ini contohnya Kota Bekasi, kalau nanti mah ada Bogor. Pilih kecamatan Rawalumbu, pilih kelurahan. Tuh entah di mana ya tehnya. Nah ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa pilih lokasi titik koordinat. Ya. Di sini Bapak Ibu harus pilih lokasi titik koordinat. Nah ya.
Nah, pilih lokasi titik koordinatnya di sini. Kalau sudah mengisi di sini, alamatnya di sini yang pasti ya. Jangan sampai nanti suka kejadian ya. Kok jadi jauh? Karena kitanya salah memasukkan alamatnya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan titik koordinat RT opatna, kecamatannya di mana, kelurahannya jangan ketuker ya. Jangan sampai nanti kecamatannya Citerep, kelurahannya lebih nanggung gitu ya. Atau misalkan di sininya kecamatannya Citerep gitu ya, kelurahannya di mana gitu ya. RT-nya juga sama Bapak Ibu, jangan sampai kalau kelurahannya desa mana, misalkan desa Sanja ya, RT-nya RT Baraha, RT 1, nah RT 5 gitu kan. Nah, alamatnya juga harus tepat. Misalkan cek sama Bapak Ibu yang ada di Google Map ya. Yang ada di Google Map Bapak Ibu alamatnya yang terdekat dengan rumah Bapak Ibu ya, yang terdekat, karena siapa tahu gitu kan mana yang paling terdekat gitu ya. Nah, jadi koordinasi nih bisa. Jangan lupa Bapak Ibu upload foto rumah ya. Misalkan upload foto rumah ya. Kita misalkan upload foto rumah. Ini contoh aja ya. Ini upload foto rumah gitu ya. Ini contoh ya. Ini bukan rumah ya. Nah, baru setelah itu simpan dan lanjutkan ya. Nah ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak terdata, kalau tidak jalur khusus, berarti Bapak Ibu tidak menggunakan untuk murid yang ini ya. Oke, simpan dan lanjutkan. Kalau sudah Bapak Ibu ke persyaratan ya. Ada lagi yang belum keisi kah ini? Nah, sebelum bisa melanjutkan ada ya. Nah, ini biasanya kalau belum pas itu akan ada yang harus dilengkapi gitu ya. Nah, koordinatnya disimpan Bapak Ibu, kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, setelah simpan dan lanjutkan, Bapak Ibu akan masuk ke persyaratan. Ya, persyaratannya ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Isi nik ayah, isi nama ayah, isi nik ibu, misalkan gitu ya. Nah, upload apa saja di sini? Ada yang bisa diuploadnya, upload surat kelulusan, upload kartu keluarga, upload akta, upload KTP orang tua, salah satu yang harus diupload, gitu ya. Nah, ini kita contoh saja, misalkan ini kan harus 16 ya. Kelebihan. Ya. Ini ibu, ini contoh. Ahmad. Kan ini diisi nomor HP orang tua ya. Kontak alternatifnya boleh diisi, kalau enggak juga nggak apa-apa. Memiliki kartu keluarga, izin, surat ijazah atau surat keterangan lulus, diupload ya Bapak Ibu, diupload. Nanti diupload. Ini saya ambil ini aja, misalkan ini kita ambil ini ya. Kemudian upload dokumen, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini dimasukkan, semuanya dimasukkan. Ini persyaratan umum, kemudian isi nilai rapot ya. Dari pendidikan agama. Jadi setiap ini harus diisi Bapak Ibu ya. Nah, misalkan gitu ya. Nah, rapotnya belum diisi, misalkan gitu ya. Nah, ini nggak bakal bisa lanjut ke persyaratan khusus kalau belum dilengkapi semua, ya. Termasuk misalkan ini dari semester 1 sampai semester 5-nya misalkan. Dan juga Bapak Ibu nanti pilih file rapotnya. Jadi foto rapotnya pun difotokan, ya. Nanti rapotnya di semester 1 dipoto yang jelas ya. Jangan sampai ada burem dan lain sebagainya untuk memverifikasi nilai
yang dimasukkan gitu ya. Nah, ini belum bisa ke sana karena memang harus diisi dulu. Misalkan kita coba aja ya, mau dicoba, nah, dulu. Gak apa-apa Bapak Ibu dicoba dulu? Gak apa-apa? Oh, iya, sebenarnya. Nah, ini PR-nya Bapak Ibu harus benar-benar memasukkan nilai ya. Biasanya yang memasukkan nilai ini ya kalau memang nanti ini ya siswanya ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita ini dicek dengan nilai rapotnya ya. Dicek nilai rapotnya ini contoh saja ya. Nah, nanti sama setiap semester wajib mengupload file rapot ya. Oke, siap ya. Oke, baik. Nah, oke ya. Oke, kita coba ya sampai bisa daftar. Oke, bentar ya. Ini kita isi dulu nilainya. Kita samain aja semua biar cepet. Ini rapotnya. Ternyata ya. Ini baru tampilan yang ini belum ada nilai TKA ya Bapak Ibu. Mungkin nanti di di aplikasi yang pastinya itu ada nilai TKA gitu ya. Ini belum ada nilai TKA, dia hanya menginputkan nilai rapor ya. Nah, ada yang belum diisi, isi nomor HP alternatifnya. Ternyata ini juga harus diisi ya Bapak Ibu. Nah, kalau udah baru bisa melanjutkan ke persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus kita mau apa tuh jalurnya SMA. Ini nanti di sini baru penentuannya Bapak Ibu mau masuk ke mana ya. Nah, di sini pilih jenjang dan jalurnya Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, setelah itu di persyaratan khusus Bapak Ibu masuk ke jalur mau apa? Misalkan saya ambil jalur prestasi ya, misalkan. Pilih kategorinya prestasi nilai apa? Ini ada pilihannya, silakan dipilih statusnya ini prestasi nilainya lengkap ya. Ini dan lain sebagainya. Nah, nilai TKA akan dibaca sistem penyelenggara saat tersedia ya. Nah, nilai TKA kita akan dibaca oleh sistem. Nah, ini contoh kalau kita pilih jalur prestasi, ini jalur domisili. Jalur domisili ini dokumennya apa? Kartu keluarga untuk ditinjau, dokumen perubahan, surat keterangan domisili pengganti kakak kalau memang dia masih domisili, gitu ya. Nah, kemudian jalur mutasi ini kan ada pilihannya, ada pindahan, ada anak guru. Ada pindahan misalkan dari Jawa Timur ke Jawa Barat misalkan, itu kan pindahan gitu ya. Nah, ini nomor surat pindah tugasnya, tinggal surat pindahnya, domisili barunya di mana, unggah dokumen. Nah, ini sama gitu ya. Nah, misalkan kita pilih yang mudah dulu, yang domisili. Nah, kita ambil domisili, lanjutkan. Kalau kita sudah pilih domisili atau prestasi, lanjutkan ke sekolah pilihan. Nah, balik Bapak Ibu di sini, kita mau milih yang mana? Prioritas 1, berarti ini kalau misalkan Bapak Ibu mau ke SMP 1 Negeri 1 Citerep, pilih negeri, pilih jenis sekolahnya, misalkan pilih sekolahnya SMA, nanti ada muncul ya. Di sininya muncul pilihannya. Nih, SMA Negeri 1
Citerep udah ada belum? Belum ada ya. Ini karena masih ini misalkan kita SMA Negeri 1 Bandung misalkan contohnya ya. Nah ini ya pilihan 2 SMA negeri apa nih? Nah SMA Negeri 3 Bandung ya. Nah 800 meter Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Di sini kalau Bapak Ibu pakai jalur domisili ya, Bapak Ibu akan lihat kalau pakai jalur domisili saya ke SMA Negeri 1 Citerep berapa kilometer. Jadi ini bisa memastikan Bapak Ibu kayaknya saya nggak bisa diterima nih di SMA Negeri 1 Citerep. Cari sekolah pertamanya yang paling terdekat dengan domisili kalau pakai jalur domisili ya, atau pakai jalur zonasi kalau bahasa ininya ya. Nah jadi kita akan lihat 1,2 km ternyata ke SMA Negeri 1 Bandung. Nah SMA Negeri 3 Bandung 800 meter berarti Bapak Ibu puter. Yang tadinya SMA Negeri 1 pengen jadi prioritas pertama, yang SMA Negeri 3 Bandung dibuat jadi prioritas pertama. Kenapa? Domisilinya, jaraknya sudah dikasih oleh sistem pas 800 meter, lebih dekat daripada jalur yang SMA Negeri 1 Bandung, gitu ya. Nah ini pilihan 3-nya boleh negeri, boleh swasta Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ini boleh mau negeri lagi, SMA apa? SMA Negeri 5 Bandung misalkan gitu ya. Nah kalau sudah Bapak Ibu tinggal sekolah pilihannya sudah, tinggal Bapak Ibu simpan dan pilih lanjutkan untuk konfirmasi. Di sini konfirmasi. Nah ini yang harus hati-hati, udah pasti belum ya. Nah download SPTJM-nya Bapak Ibu. Ini jadi nanti Bapak Ibu download ya. Nah download SPTJM nih nanti muncul di sini. SPTJM Bapak Ibu udah muncul belum? Nah nanti akan muncul download SPTJM. Ini baru contoh saja, gitu ya. Nah ini nama calon murid sama Pak Uji, nomor pendaftaran ini. Nah baru setelah di-download, setelah ditandatangani SPTJM-nya, diunggah kembali, di-scan ya. Misalkan nih karena ini saya ambil sini aja contoh dulu aja gitu ya. Nah di-scan, di-upload. Nah kirim ke pendaftaran final. Nah kalau udah ngerasa ini udah ya, tinggal konfirmasi. Nah kalau misalkan saya kayaknya masih ragu, kayaknya saya pengen jalur prestasi, tinggal kembali ke sekolah pilihan ya. Nah ini tinggal kita misalkan mau kirim ke pendaftaran finalnya. Nah di sini unduh bukti pendaftaran. Nah nanti tinggal di sini Bapak Ibu tinggal diunduh bukti pendaftarannya. Nanti muncul bukti pendaftarannya keberapa nih. Nanti mah nggak berbentuk ini ya, bentuknya PDF ya. Ini baru contoh saja. Nah nanti Bapak Ibu tinggal memantau. Oh ini nanti di akunnya gitu ya. Baik Bapak Ibu mungkin sampai sini ya Bapak Ibu gambaran akun murid ketika melakukan PCMB. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf. Mungkin nanti kalau misalkan ada ini nanti ada tanya jawab dari ini, dipersilahkan Bapak Ibu. Oke. Ini pertanyaan pertama Bu Nining, Bu Ika, pada Tri. Akta yang belum ada barcode-nya perlu diperbaharui. Yang jawab siapa nih? Akta dulu, pertanyaan pertama. Akta yang belum ada barcode-nya apa perlu diperbaharui? Jawabannya Nggak perlu, kalau akte kelahiran nggak perlu diperbaharui. oke. Lalu calon siswa apa harus punya KIA tapi orang tua sudah terdaftar di IKD? KIA itu bisa digantikan dengan akta, apalagi kalau nomor kakak orang tuanya sudah terdaftar di IKD, insya Allah aman. Oke, yang pasti yang penting punya akte ya Bapak Ibu ya. Lalu titik koordinat sama kakak berbeda, kayak mana tuh Bu Nining? Titik koordinat pas daftar rumah berarti sama kakak berbeda. Alamat rumah dengan alamat rumah tempat tinggal dengan alamat kakak berbeda gitu kali maksudnya. Iya, tentu lah. Ya, berarti harus ada surat keterangan domisili yang di atas 1 tahun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi domisilinya minimal 1 tahun lebih. Ya gitu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silahkan, boleh. Iya, boleh dari pihak sekolah. Tapi biasanya gini, ini Ya, kan kalau domisili kedua. ya. Tapi nggak tahu nih saya tahun ini karena sekarang di PCMB itu kan dia ngeteknya pakai NIK. Betul. Berarti kakak khawatir domisili tidak bisa karena di PCMB ini kan kakak ya. Kalau tahun kemarin kan nggak ada PCMB. Iya betul. Jadi diusahakan kakaknya sesuai gitu.
Berarti ikuti kakakmu. Gitu. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bu, saya perwakilan dari SMP 2 Citerep. Setelah mengamati paparan tadi, mungkin ada sedikit perbedaan yang mungkin juga akan kami tanyakan terkait PCMB. Berarti ada perbedaannya kalau SPMB ini kan ada dua tahap, tahap 1 dan tahap 2, di mana ketika tahun lalu kita calon siswa tidak lolos di tahap 1 dengan ketentuan ya, kita bisa mendaftar lagi di tahap kedua. Sedangkan ini kan periode PCMB-nya sebelum tahap 1 dan tahap 2. Apakah siswa atau siswi yang di tahap 1 kalau tidak salah domisili dulu ya Pak ya? Domisili, afirmasi, dan mutasi ya? Oh, prestasi dulu? Iya. Apakah masih bisa nanti mendaftar di jalur zonasi di tahap 2 atau domisili? Mohon maaf. Jadi seperti itu pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SMP Ideal Utsmaniyah ingin mengajukan dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan terkait jika saat tahap peminatan ke klik di luar Jawa Barat bisa di-cancel atau tidak. Dan yang kedua, kalau tidak lulus di tahap PCMB masih bisa tidak daftar kembali di tahap 1 dan 2. Itu saja. Sebentar ya Pak, dua-dua dulu bisa Pak. Silakan. Bu Ika dijawab dulu atau Bu Nini? Jadi tahap ini beda banget ya Bu ya, ada PCMB-nya. Gimana Bu Ika, silakan. Iya, jadi jika dia sudah mengklik setuju, maka dia akan terkunci. Jadi dia untuk mengikuti tahap tinggal daftar ulang di tahap 1 dengan tahap 2-nya. Jadi benar-benar harus teliti, harus jeli, seperti itu. Iya. Nggak bisa diubah. Jadi bisa daftar lagi, tapi jika masih ada kuota, gitu. Jadi untuk daftar lagi di tahap 1 tanggal 15 itu masih terbuka. Tetapi jika kuota pendaftar yang melalui PCMB itu masih belum memenuhi kuotanya. Lalu yang ini Bu, kalau misalnya tadi udah nggak lolos tahap 1, berarti dia nggak bisa ikutin tahap 2 ya Pak ya? Sebenarnya untuk PCMB ini hal yang baru ya bagi Provinsi Jawa Barat. Jadi kami juga ini baru mendapatkan daminya Pak gitu. Apakah betul-betul nanti tidak bisa gitu ya mendaftarkan atau ada kebijakan lain gitu. Kita nanti akan infokan di grup SMP. Jadi karenanya pemerintah provinsi meminta pihak SMP masuk ke grup dengan pihak SMA. Jadi segala perubahan akan kami sampaikan di dalam grup tersebut. Padahal tadi yang sistem ya, udah jawab? Oh, udah baik. Ada lagi makanya Bapak Ibu yang siswa SMP-nya belum, guru SMP-nya belum masuk grup, diminta masuk grup ya. Baru ada SMP 2, SMP 3, Utsmaniyah, Triple J. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MTS Nur Atmalia, langsung saja ada dua pertanyaan. Yang pertama, PCMB kan dimulai tanggal 29. Tadi ada syarat SKL. SKL itu kemungkinan terbitnya itu tanggal 4. Nah, apakah ada penggantinya? Yang kedua, tadi yang jalur afirmasi KETN, yang masalah DTSEN, yang iuran kesehatan dibuktikan dengan iuran pembayaran kesehatan, tapi di poin bawah ada yang tulisan tidak diberlakukan lagi kartu kesehatan dan SKTM. Itu kartu kesehatan yang mana, iuran kesehatan yang mana? Belum, maklum saya kurang ngerti ya masalah itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang tadi pertama ya Bapak, apa tadi yang pertama teh? SKL ya. Nah, untuk SKL itu ada pilihannya, ada ijazah, ada SKL, atau kartu peserta ujian. Jadi kalau memang belum ada SKL, Bapak boleh menggunakan kartu peserta ujian. Untuk surat keterangan sehat, mungkin Bu Ika bisa menjelaskan.
Mungkin yang dimaksud adalah KIS ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu kan semuanya terintegrasi dengan NIK ya. Jadi biasanya nanti kami itu akan dari NIK-nya harus, misalkan dia memilih jalur dia akan itu KETM. Nah si NIK-nya itu akan terbaca kalau Bapak Ibu melampirkan upload dokumen kartu yang sesuai NK, atau nanti boleh klik gitu, ada pilihannya, boleh klik kartu bantuan lainnya seperti ada KIP, kemudian kartu harapan gitu. Itu akan terdata dia akan langsung biru gitu loh ininya ketika pas daftarnya. Ibu, Bapak tadi yang di PCMB itu memang nanti di PCMB itu ada keterangan lulus. Nah itu daftar ulangnya itu sesuai tahap 1 dan tahap 2. Nah kalau yang tidak lolos boleh daftar lagi di tahap 1 dan tahap 2 asalkan di sekolah itu masih ada kuota. Nah kuota ini yang nanti jadi menentukan bisa atau tidaknya mendaftar di sekolah itu. Jadi hanya bisa mendaftar di sekolah yang masih ada kuota. Ya, jadi harus dimaksimalkan di PCMB gitu. Jadi ya kalau memang kuotanya tiba-tiba di PCMB sudah terpenuhi, kan berarti di tahap 1 dan 2 sudah tidak bisa pendaftaran. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa PCMB-nya dulu, jangan tergiur gara-gara pendaftaran tahap 1 tanggal sekian, tahap 2 tanggal sekian, tapi PCMB terlebih dahulu. Ibu yang harus terdaftar di IKD itu hanya ayahnya atau ibunya saja? Boleh nggak? Boleh ayahnya saja atau tidak? Atau kayaknya gimana? satu kepala keluarga akan ini otomatis semuanya ya. Karena saya mau tanya pihak kelurahan, jadi silakan ibu bapak ke kelurahan masing-masing, ke desa masing-masing, nanti dapat penjelasan di sana, bahkan mungkin akan dibimbing nanti untuk mengunduh aplikasi langkah-langkahnya. Gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin terakhir ada cukup? Cukup ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau cukup. Nanti kalau misalnya ada informasi yang ditanyakan, mencari-cari informasi tentang SMA 1 Citeren, boleh langsung ikuti kami di Instagramnya SMAN 1 Citeren. Informasi PCMB, SPMB ada di situ semua. Ada lagi Bu Nining, Bu Ika cukup? Cukup ada tambahan? Cukup ya Bapak-Bapak, jangan lupa PCMB terlebih dahulu. Saya Yunia Usun Nawaro sebagai MC, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga sosialisasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.